Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita bisa merasakan segarnya udara di pagi hari, dan kita masih bisa merasakan dinginnya udara di pagi hari. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat dengan mata kita indahnya matahari pagi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang tidak ada Rasul, tidak ada Nabi setelah beliau, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk belajar bersama-sama bagaimana tata cara kita membaca surat An-Nasr. Surat An-Nasr, surat keberapa kemarin anak-anak sudah Bapak sebutkan? Itu surat An-Nasr adalah surat ke-110. Dan hari ini anak-anak sekalian, silahkan buka lagi surat An-Nasr-nya, atau kita ingat-ingat kembali hafalan kita tentang surat An-Nasr. Bapak akan bacakan satu kali tentang atau surat An-Nasr tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sekalian yang Bapak cintai, surat An-Nasr adalah surat yang turun di Madinah, atau surat ini adalah surat Madaniyah, di mana surat ini Allah turunkan sebagai sebuah kabar gembira bagi seluruh umat muslim. Dalam sebuah tafsir, berat ya tafsir, tidak ya, kita akan bahas aja sedikit-sedikit tentang makna dari surat An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya dalam terjemah bahasa Indonesia atau terjemah Quran Indonesia, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, innahu kana tawwaba, artinya sesungguhnya dia itu Allah Maha Penerima taubat. Anak sekalian yang Bapak cintai, surat An-Nasr ini adalah surat yang memberikan kabar gembira bagi seluruh umat muslim ketika itu.
kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari berbagai macam siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah ketika itu kepada umat muslim, kepada pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun, kemudian beliau berhijrah ke Madinah dan berdakwah di sana selama 13 tahun. Tetapi kaum musyrikin Mekah ketika itu susah sekali, sulit sekali untuk menerima ajaran Islam. Sampai-sampai mereka menggunakan kekerasan, sampai-sampai mereka memerangi Rasulullah SAW. Yang kita ketahui ada perang Badar, itu perang terbesar yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian juga ada perang Uhud, ketika itu bersama-sama melawan kaum Quraisy ketika itu. Dan ada juga perang Khandaq atau perang Ahzab dan lain sebagainya, banyak sekali. Walaupun sudah hijrah dari kota Mekah, Rasulullah SAW beserta pengikutnya masih saja dirongrong, masih saja disakiti, masih saja diperangi oleh kaum musyrikin Mekah ketika itu. Tapi di sini alhamdulillahirabbil alamin, surat ini menerangkan tentang Fathul Mekah, artinya pembukaan kota Mekah, yaitu muslimin, Rasulullah SAW bersama muslimin 10.000 kaum muslimin berangkat dari Madinah untuk menuju Mekah ketika itu, untuk membuka Mekah. Di sini dijelaskan bahwa fi hadhihi suratil karimah bisyaratun wa amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda husuliha wa isyaratun wa tanbih ala ma yartabu ala dzalik. Ini adalah sebuah kabar gembira kepada Rasulullah dan pengikutnya. Fa bisyaratun hiya al-bisyarah bi nasrillahi li rasulihi wa fathil Makkah. Jadi kabar gembiranya di sini itu yang kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para pengikutnya adalah bahwa nanti akan ada Fathul Mekah, bahwa nanti Mekah itu akan menjadi miliknya kaum muslimin, bahwa nanti Mekah itu akan terbebas dari orang-orang musyrik. Wa dukhulun nas fi dinillahi afwaja, dan nanti kabar gembira yang satu lagi bahwa akan masuk manusia-manusia beriman kepada Allah dengan berkelompok-kelompok, banyak sekali. Dulunya hanya 1, 2, atau 3 orang. Ketika ada nanti setelah Fathul Mekah datangnya atau turunnya surat ini, nanti orang-orang yang belum beriman akan berbondong-bondong masuk kepada agama Islam. Pertama adalah kabar gembiranya akan terbukanya kota Mekah atau Fathul Mekah, dan yang kedua kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika itu dan sampai sekarang. Tapi ketika kita sudah dikasih nikmat, apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih, maka pujilah, bihamdi rabbika, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika ada nikmat datang kepada kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita bangun di pagi hari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita sudah makan, ada rezeki masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita lakukan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi segala apapun yang nikmat Allah berikan kepada kita, jangan lupa ucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, kata
kata Allah berfirman bahwa ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, Allah sebutkan wastaghfir, perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang dari 100 kali mengucapkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, orang soleh bukan. Berapa kali kita mengucapkan istighfar? Berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, innahu kana tawwaba, bahwa ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu tawwaba, maha menerima tobat. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun perbuatan maksiat kita kepada Allah, sebanyak apapun kita melalaikan perintah Allah, ketika kita bertobat dan beristighfar, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Anak-anak sekalian, boleh anak-anak sekalian perhatikan bahwa yang pertama, kandungan dari surat An-Nasr ini adalah sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala? Bahwa nanti akan datang di mana masanya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, atau nanti Mekah akan dikuasai oleh mukminin muslimin ketika itu. Dan yang kedua, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala adalah manusia akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sampai sekarang Islam adalah agama terbesar. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kabar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah telah firmankan berarti itu benar adanya. Maka sampai saat ini banyak sekali masih orang-orang yang beriman, banyak sekali masih orang-orang yang masuk Islam. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah menerima kenikmatan dari Allah, jangan lupa fasabbih, maka kita harus mengucapkan subhanallah atau birahmika, mensyukurkan Allah, alhamdulillah, dan mengucapkan juga alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah kepada Allah, maka Allah akan menambahkan. Tetapi ketika kita kufur nikmat kepada Allah, Allah itu memiliki azab, siksa yang sangat pedih. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha penerima taubat. Wastaghfir, silahkan permohon ampunan kepada Allah. Silahkan kita sering-sering mengucapkan istighfar, karena Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Secara singkatnya, Bapak akan berikan sebuah rangkuman dari kandungan surat An-Nasr ini. Yang pertama adalah Fathul Mekah, kemenangan kaum muslimin ketika itu untuk membuka kota Mekah. Yang kedua tentang kabar gembira bahwa nanti ataupun sekarang pun sudah terbukti akan masuk berbondong-bondong orang-orang memeluk agama Islam. Yang ketiga, anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa kita itu harus banyak bersyukur dan banyak beristighfar, dan karena Allah maha menerima taubat. Itu saja yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk Bapak pribadi dan umumnya bagi semua yang mendengarkan tentang surat An-Nasr ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan milik Bapak pribadi dan yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil hidayati wa taufiqillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.